Berikut akan Ibu jelaskan terkait dengan pendiskontoan wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Jadi, contohnya untuk PT Padi ini memiliki wesel tagih, yang artinya dia tuh memiliki surat tagihan atau bisa dikatakan piutang dengan nominal 200 juta. Nah, tertanggalnya itu 2 Mei 2019. Ada jatuh tempo pada tanggal 31 Juni 2019. Wesel tersebut didiskontokan pada tanggal 12 Mei 2019 dengan diskonto 10%. Nah, wesel tersebut juga berbunga sebesar 12%. Artinya seperti ini. PT Padi ini memiliki surat tagihan kepada perusahaan lain, ya, di mana nominalnya 200 juta dan wesel tersebut didiskontokan. Ini artinya didiskontokan ini wesel tersebut itu sebagai jaminan. Nih, jaminannya itu tertanggal 12 Mei. Bagaimana untuk perhitungan nilai diskonto dan uang yang diterima? Jadi kita menghitung dulu untuk periode diskontonya. Kapan mulai didiskontokan? Yaitu Mei. Mei-nya tanggal berapa? Tanggal 12 kita hitung sampai dengan akhir bulan Mei, yaitu ada 31 hari ya. Nah, jadi dihitungnya dari tanggal 12 sampai 31, itu jumlahnya adalah 20 hari. Kemudian kita menghitung lagi bahwa jatuh tempo itu sampai dengan tanggal 31 Juni. Nah, kita hitunglah jatuh tempo. Pada bulan Juni ada tanggal 1 sampai tanggal 30. Jumlahnya 30 hari. Kita total. Jadi dari Mei dan Juni, ya, pokoknya dihitungnya sampai dengan jatuh tempo. Di jumlah hasilnya adalah 50 hari. Nah, kita tahu bahwa nominal weselnya itu adalah 200 juta. Kita menghitung bunganya. Untuk bunga wesel itu sendiri, ya. Jadi, kenapa ada angka 2? Angka 2 ini menandakan 2 bulan, yaitu bulan Mei dan bulan Juni. Jadi 2/12. Kenapa 12? Karena dalam 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Jadi untuk jangka waktunya ada 2 bulan, dalam setahun dikalikan berapa bunganya untuk wesel tersebut, yaitu 12 dikalikan 12%. Nah, dikalikan 200 juta, hasilnya adalah 4 juta. Bunga ini, ya, untuk bunga wesel, dia itu terhitungnya pasti selalu bulan. Jadi 2 bulan per 12 bulan. Nah, kemudian kalau untuk bunga itu sendiri, dia selalu menambah untuk pendapatan kita. Jadi dari nominal yang kita cantumkan adalah 200 juta, kita mengenakan bunga 12%. Nah, maka nilai jatuh tempo yang akan kita terima itu adalah 204 juta rupiah. Tapi dimana kita harus menghitung yang namanya diskonto. Diskonto itu artinya sebagai potongan atas jaminan. Potongannya itu terhitung hari, ya, bukan bulan. Kalau hari kan dalam 1 tahunnya 360. Nah, kita tadi sudah menghitung adanya 50 hari. 50 hari jangka waktunya dibagi 360 dalam 1 tahun ini. Bunganya itu untuk diskonto ada di soal, yaitu 10% dikalikan dengan 200 juta. 200 juta ini adalah nilai nominal, ya. Maka didapatlah yang harus kita bayarkan itu adalah 2.700.000 sekian. Nah, ini kenapa mengurangi? Karena kita membayar. Jadi yang kita terima bukan 204 juta, tapi nantinya akan diterima oleh kita adalah 201 juta. Nah, ini adalah uang yang diterima, berarti cash kita bertambah di debit. Kemudian piutang wesel didiskontokan menjadi di kredit. Kenapa? Karena pada dasarnya kita sudah menerima atas pelunasan piutang wesel itu.
Jadi dikredit, kemudian kita mendapatkan pendapatan bunga. Pendapatan bunganya itu sendiri adalah 1.200.000 sekian. Dari mana? Yaitu dari 201.222 sekian dikurangi dengan nilai nominalnya, ya. Jadi istilahnya seperti ini aja, kas dikurangi dengan piutang wesel. Nah, didapatlah pendapatan bunga. Seperti itu. Jadi debit dan kredit balance. Ini untuk piutang wesel yang berbunga. Kita kembali ke piutang wesel yang tidak berbunga. Nah, di sini contohnya itu adalah PT Kenanga. Kenanga ini memiliki wesel tagih di mana nominalnya 150 juta dan tanggal 2 Juni, jatuh temponya 31 Juli. Nah, didiskontokannya itu tanggal 12 Juni dengan besaran 10%, sama ya, diskontonya 10% sama yang di atas. Nah, kita hitung untuk periode diskonto, kapan didiskontokannya, yaitu tanggal 12 Juni. Nah, Juni itu sendiri sampai dengan akhir bulan Juni ada 30 hari. Tapi kita hitungnya dari tanggal 12 Juni. Kenapa? Karena dimulai didiskon. Lanjutkan untuk perhitungan wesel dengan tidak berbunga ya. Jadi jelas di soal tidak ada persentase untuk bunganya. Kita lanjut ke perhitungannya, dimulai dari didiskontokannya tanggal 12 sampai dengan akhir bulan Juni, ada 19 hari totalnya. Kemudian jatuh temponya tanggal berapa? 31 Juli. Jadi Juli itu sendiri terhitung sampai dengan 31 hari. Totalnya adalah 50 hari. Nilai jatuh tempo ada 150 juta. Kita menghitung harinya untuk diskonto. Jadi untuk diskonto itu sendiri, tadi kan kita sudah menghitung 50 hari. 50 hari dalam 360 hari ini untuk setahunnya dikalikan 10% ya, yang seperti di soal, dikalikan 150 juta. Hasilnya 2.080 sekian. Ini kita kurangi. Kenapa? Karena yang namanya diskonto itu adalah pengurangan atas jaminan yang kita berikan. Nah, uang yang kita terima itu adalah 147 juta sekian. Jadi yang kita catat sebagai PT Kenanga, kasnya 147 juta sekian seperti yang sudah dihitung. Itu dari nilai nominal dikurangi dengan diskontonya. Nah, diskonto ini ya dianggapnya sebagai beban bunga atau bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kita atau potongan atas wesel ya. Kemudian piutang wesel yang didiskontokan atau wesel tagih ini berkurangnya 150 juta. Seperti itu untuk penjelasan dari pendiskontoan wesel tidak berbunga.